Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insya'a, faja'alnahunna abkaran uruban atraba li ashabil yamin." Sungguhnya kami telah menciptakan bidadari tersebut langsung ada, langsung dewasa, langsung berumur 33 tahun, langsung seger siap melayani. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Shalom, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel The Clarifikator, channel yang berusaha memberikan klarifikasi ringan. Bagi yang berkenan, dengan rendah hati kami mohon kerelaannya untuk like, subscribe, tekan tanda lonceng dan share, agar kami bisa terus menampilkan klarifikasi-klarifikasi tentang hal-hal yang kontroversial di sekitar kita melalui channel ini. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai. Kata Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah, malu saya ceritakannya nih. Mau terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Perawan terus. Habis malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Gitu. Serius Pak. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengar pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya sahih, tolong baca nanti dalam kitab Tamasya ke Surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya. Di video ini, kita membahas cerita pesta seks di surga. Ceramah tokoh-tokoh agama di video ini menceritakan para lelaki di surga berpesta seks dan sibuk mecahin perawan para bidadari. Cerita yang mengejutkan sekaligus menjijikkan. Jika ceramah tersebut dibatasi usia audiens dan segmen, itu menjadi urusan akidah penceramah dan audiensnya sendiri. Namun jika sudah tershare di media sosial, yang bisa dikonsumsi pemirsa yang belum layak usia dan belum bisa menelaah dengan akal sehat, konten tersebut wajib ditanggapi secara kritis. Tanggapan kritis di sini berdasarkan iman Kristen dan ditujukan kepada generasi muda Kristen agar memahami konsep surga berdasarkan iman Kristen. Mengobsesikan surga yang kudus dan penuh kemuliaan sebagai tempat pesta seks bagi iman Kristen adalah sebuah kesesatan. Dikatakan di Injil Markus 12 ayat 24-25, Yesus berkata, "Kamu sesat, karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah, sebab apabila orang telah dibangkitkan dari antara orang mati, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Konsep surga Kristen berbeda jauh dengan surga yang digambarkan di video ini. Sungguhnya penghuni surga pada hari tersebut, yaitu tatkala mereka di surga, fi syughulin fatihun, mereka sedang sibuk bersenang-senang. Sibuk dengan siapa? Dengan istri-istri mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Dengan istri-istri mereka di atas tempat tidur mereka bertelekan. Sepakat ahlu tafsir dari kalangan para sahabat dan juga dari kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penduduk surga tatkala itu iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan para bidadari. Ternyata ini kesibukan mereka. Surga Kristen digambarkan penuh kekudusan dan kemuliaan. Kenikmatan dan kebahagiaan di surga tidak bisa digambarkan dengan ukuran manusia dan duniawi. Orang Kristen mendambakan kehidupan di dunia ini penuh kekudusan dan kemuliaan seperti di dalam surga. Sesuai potongan bait doa Bapa kami yang berbunyi, "Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga." Di iman Kristen, di surga manusia sudah dibebaskan dari belenggu keinginan dan nafsu kedagingan duniawi. Dibebaskan dari belenggu rasa lapar dan rasa haus.
Tidak ada lagi rasa ingin makan ini dan minum itu, dilepas dari belenggu hawa nafsu birahi. Mengapa manusia harus dilepas dari belenggu hawa nafsu? Karena hawa nafsulah sumber segala yang dapat menjerumuskan manusia untuk berbuat dosa dan berbuat zalim kepada sesamanya. Karena nafsu birahi, manusia berzinah dan memperkosa. Karena nafsu serakah, manusia mencuri, merampok, dan korupsi. Karena nafsu ingin pesta seks dengan bidadari, manusia rela menjadi teroris bom bunuh diri dan tega membunuh sesama manusia dengan alasan membela agama, dan lain sebagainya. Seperti kisah tentang Adam dan Hawa semasa di Taman Eden atau Firdaus. Mereka tidak memiliki nafsu birahi. Setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang karena bujukan iblis, mereka jatuh ke dalam dosa, sehingga diusir Allah dari Taman Firdaus. Semenjak hidup di dunia, Adam dan Hawa menyadari mereka telanjang, sehingga merasa malu atas aurat mereka yang terlihat. Sejak itu manusia mulai memiliki nafsu birahi terhadap lawan jenisnya. Jadi nafsu birahi manusia, tempatnya memang terbatas untuk semasa manusia hidup di dunia saja. Surga yang kudus dan penuh kemuliaan ilahi, berbeda dengan surga yang digambarkan dengan ukuran duniawi dan manusia. Surga yang penuh dengan pepohonan hijau, air mengalir, berlimpah madu dan susu, serta buah-buahan yang beraneka macam, tempat pesta seks. Surga seperti itu bisa dengan sangat mudah ditemui di dunia. Datang saja ke kawasan Asia Tenggara yang penuh dengan pepohonan hijau, air mengalir, madu dan susu, serta aneka macam buah yang berlimpah. Jika terobsesi berpesta seks, datang saja ke rumah bordil. Mengapa harus jauh-jauh ke surga? Di Dubai dan Arab Saudi pun ada. Tinggal wani piro. Suatu gambaran surga yang bertolak belakang. Jika umat Kristen mendapatkan kehidupan di dunia seperti di surga, di sisi lain ada umat yang mengobsesikan hidup di surga seperti kehidupan di dunia. Gambaran surga dengan ukuran duniawi dan manusia tersebut mungkin loh ya, karena latar belakang ajaran yang berakar dari daerah gurun pasir yang tandus, gersang, dan kekurangan air. Sehingga orang-orangnya selalu mengobsesikan tempat yang penuh pepohonan hijau disertai air mengalir. Gurun pasir yang hanya menghasilkan buah kurma, buah zaitun, dan buah tin, sehingga merindukan surga dengan aneka macam buah yang nikmat dan berlimpah. Bukan rahasia, kultur dan pandangan sebagian orang-orang negeri asal kadal gurun terhadap wanita dari ribuan tahun yang lalu, dan bagaimana libido mereka, sehingga di surga pun masih mengobsesikan seks. Ada oknum tokoh agama di video ini yang mengatakan bahwa pesta seks yang berlangsung di surga tersebut adalah imbalan atas ditahan-tahannya nafsu seks selama hidup di dunia. Ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di surga adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Nah, ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan-tahan. Menjadi pertanyaan, apa maksudnya nafsu seks yang ditahan-tahan tersebut? Bukankah agama tidak melarang manusia menyalurkan dan memuaskan nafsu seks kepada pasangan yang sah secara agama? Apalagi jika ada agama yang mengizinkan berpoligami. Di mana letak nafsu seks yang ditahan-tahan tersebut? Apakah ngeseks dengan lebih dari satu istri yang sah belum cukup juga, sehingga masih mengobsesikan pesta seks di surga? Atau itu hanya dalil yang dicari-cari untuk alasan pembenaran atau cocokologi terhadap sesuatu yang di zaman jahiliyah lazim dilakukan, tapi di zaman now, hal tersebut menggambarkan kerendahan akhlak dan primitifnya budaya. Agama mengajarkan manusia harus bisa mengendalikan hawa nafsu dan dilarang mengumbar nafsu seks seenaknya tanpa aturan seperti hewan. Jika itu yang dimaksudkan ditahan-tahannya nafsu seks semasa di dunia ini, bukankah dunia memang diciptakan Allah sebagai tempat berpadunya antara kebaikan dan keburukan, serta tempat ujian?
manusia dianugerahi akal budi untuk memilih. Mengikuti dan menjalankan perintah Allah adalah jalan menuju surga. Melanggar perintahnya dan melakukan hal yang dilarang Allah adalah jalan menuju neraka. Bisa dianalogikan seperti ini. Seorang warga negara asing ingin menjadi warga negara Indonesia. Maka orang tersebut dipersyaratkan harus taat kepada Undang-Undang Dasar 45 dan setia kepada Pancasila. Dan amarnya tentu dilarang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Setelah keinginannya menjadi warga negara Indonesia dikabulkan oleh pemerintah Republik Indonesia, apakah kemudian segala perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila kemudian boleh dilakukannya? Demikian juga di surga. Di dunia saja, melakukan seks dengan pasangan yang tidak sah menurut agama, apalagi berpesta seks, sangat dilarang Allah. Setiap agama pasti mengajarkan itu. Apakah masuk akal jika Allah akan mengizinkan manusia mengumbar nafsu dengan berpesta seks di surganya yang kudus dan penuh kemuliaan? Padahal di dunia saja, itu adalah terlarang baginya. Emangnya surga rumah bordil? Berdasarkan doktrin agama Kristen, umatnya dilarang untuk berzina dan berpoligami. Walau dilarang berpoligami, umat Kristen kok tidak merasa ditahan-tahan dalam menyalurkan nafsu seks selama di dunia, sehingga masih terobsesi untuk memuaskan nafsu dengan pesta seks di surga. Dalil tentang boleh berpoligami dan para lelaki sibuk pesta seks di surga yang disampaikan oleh oknum-oknum tokoh di video ini sebenarnya menjadi dakwah positif bagi agama yang melarang poligami dan menjadi kontraproduktif bagi agama yang mengizinkan poligami. Jika mau jujur, banyak kaum hawa muslim yang risih mendengar ceramah tentang para lelaki yang diizinkan berpoligami dan berpesta seks di surga. Wanita muslim saja risih mendengarnya, apalagi wanita non-muslim. Rekam jejak digital menunjukkan fakta. Tidak hanya 1 atau 2 wanita muslim yang taat dengan latar belakang pendidikan pesantren yang murtad karena dalil atau ayat poligami dan pesta seks ini. Entar non-muslim lagi yang dituduh melakukan gerakan pemurtatan. Semuanya kembali ke ajaran atau akidah agama masing-masing. Tinggal kita yang dianugerahi akal budi oleh Allah berpikir secara sehat. Mana ajaran yang sesungguhnya bersumber dari firman Allah. Demikian tanggapan atas gambaran surga berdasarkan ajaran agama masing-masing. Harapannya, video ini bisa sedikit memberi pencerahan kepada umat dalam memahami ajaran agama yang marak disampaikan melalui media sosial dan elektronik di zaman now. Semoga Tuhan Yang Maha Kasih dan Maha Penyayang memberkati kita semua. Amin.